Dan saudara, saya akan kembali ke Jakarta untuk mendengarkan apa yang memang menjadi tuntutan atau demo influencer yang tagih 17+8 tuntutan rakyat berikut ini. 40.000 dukungan di change.org yang meminta reformasi, transparansi, dan keadilan. Dan terakhir, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tuntutan ini kami pilih berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, yang merespon secara cepat dan tanggap terhadap berbagai kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi. Kedua adalah kebijakan yang selalu kerap muncul di semua berbagai tuntutan yang tadi. Serta kami juga ingin menunjukkan keberpihakan kepada tuntutan para buruh yang demonstrasinya memulai semua proses ini. Namun kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus didengar oleh pemerintah. Dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya. Terakhir, semangat kami adalah menangkap esensi dari kegelisahan warga, dan kami sangat-sangat menginginkan, kami kecewa dan sangat menginginkan pemerintah yang transparan, reformasi institusi dengan menyeluruh, serta pemimpin yang seharusnya berempati kepada warganya. Seperti yang aku sudah katakan, saya juga mau mengucapkan duka yang sangat dalam untuk semua korban yang sudah jatuh, baik yang ditangkap, yang dikriminalisasi, yang luka, yang mengalami trauma. Hanya satu pun itu sudah terlalu banyak menurut saya. Lalu soal tuntutan 17+8, bicara kronologi. Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat, dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah, mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh jumlahnya, Nur? 580. Pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memilih pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. Dari DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja? Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Sekarang aku lanjut ke tuntutan-tuntutannya. Sejauh ini 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita,
transformasi reformasi empati. Salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, not the root cause, bukan akarnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah, yaitu transparansi anggaran. Dan ini duit kita kemana aja. Sekian. Oke. Teman-teman mungkin mau banyak ada pertanyaan sekarang, tapi khususnya mungkin kenapa DPR gitu ya. Kalian kan udah ngirim juga, tadi udah dijelasin sama Abi kita karena ya ini masalah negara, kami juga mau melakukannya semua secara formal. Makanya kami akan memberikan surat tuntutan kami secara resmi sekarang, secara offline. Saya pengen ngomong beberapa pointer saya. Pertama, setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17+8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dan betul bahwa DPR adalah institusi yang sudah menyampaikan respons tadi malam, mungkin kalian semua juga sudah melihat di Instagram DPR. Tapi di sini kami untuk mengingatkan bahwa dari 17 daftar itu, tugas DPR sebenarnya bukan hanya 3, tapi juga tugas mereka adalah untuk mewakili kami semua sebagai rakyat untuk memastikan 14 lainnya tercapai. Karena mereka adalah wakil rakyat. Kita juga memastikan DPR ingat dengan tuntutan jangka menengah 1 tahun selain ke DPR, ini ada di sini, untuk mereformasi sistem tata negara secara besar-besaran. Itu yang penting, yang kami mau adalah reformasi instansi-instansi yang tidak bekerja dengan baik. Dan banyak pertanyaan, apa yang terjadi kalau misalnya ini semua tidak dilaksanakan setelah besok 5 September. Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai. Dokumen ini adalah early warning. Ini apa yang harus pemerintah lakuin, dan kami juga paham betul bahwa mungkin banyak aspirasi lainnya yang belum masuk dalam list ini. Makanya ini semua adalah living document ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa jadi 17+8, +4+5, atau 17+8, +45. Tapi yang pasti ini sudah kami buat setransparan mungkin, seramping mungkin, bahkan dikasih to-do list. Jadi, dan dikasih tracker pula. Jadi ya jelas tuntutan kami hari ini, dan kami harap Bapak Ibu di dalam gedung ini dapat melaksanakan semuanya. Ada anggota? Iya, ada anggota. Andre, masih ada. Bang Nail kirim dulu. Panas banget. Kirim dulu semuanya. Ya. Di depan semuanya. Kita foto dulu ya. Foto dulu ya. Munduran, biar dapat semuanya. Ini nggak tanya jawab dulu. Lihat tengah dulu. Oke, sekarang semua lihat kiri. Tengah lagi. Bisa orang media. Sekarang lihat kanan semuanya. Ya, halo. Biar cepat. Yuk, biar cepat. Oke. Yuk. Oke. Ajak Bapak. Ya. Kebetulan kita udah kehadiran salah satu anggota DPR yang Selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir ya.
Bentar Pak. Belum Pak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di DPR. Saya, Pak Awendra dan Teh Rike diwakilkan. Lalu ada Pak Akbar, anggota DPD RI yang juga wakil ketua DPR. Kita ditugaskan oleh pimpinan DPR pada Dasko tadi untuk menerima teman-teman sekalian, untuk mendengarkan aspirasi teman-teman, bahwa ingin kami tegaskan lagi bahwa DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri. Masukan dan aspirasi kita akan laksanakan. Ketiga juga tadi kemarin juga sudah sepakati kunjungan kerja luar negeri pada di moratorium. Nah, insya Allah kita akan melakukan transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Bapak, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Saya Riswin, saya warga dari Jakarta Barat, Bapak. Hari ini kawan-kawan ke sini, kita urusan bernegara, kita taat prosedur, kita tertib administrasi, Bapak. Sehingga dokumen ini kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat, Bapak. Kami mau ke samping untuk ke bagian persuratan, untuk dimasukkan secara formal, dan kemudian bisa ada tanda terima dokumen. Jadi semua prosedur kita ikuti. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama. Kita sama-sama rakyat, Bapak Ibu, kita bersama-sama berjalan ke gerbang samping untuk memasukkan surat ini. Boleh nggak saya usulkan? Jadi kan, saya ini kan anggota Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi ini kan dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi. Akan ke kami juga, Pak. Nah, lebih baik diserahkan ke kami. Nanti kami yang bikin tanda terima. Jadi bahwa bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh DPR RI dan dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR. Jadi lebih cepat prosesnya. Baik, gitu loh. Teman-teman, apakah setuju dengan proses ini? Ya, bisa ada tanda terima ya berarti Bapak. Baik. Oke, kalau gitu. Teman-teman, kita serahkan. Iya, jangan dorong tapi dong. Oke. Mana spidolnya mana sini? Tanda terima, tanda tangan. Oke. Sini saya tanda tangan. Terima kasih Bapak. Kita tanda tangan. Bertiga. Tadi tanda tangan. Pak. Ada tanda terima di mana, Pak? Teman-teman media ada yang bawa tulisan nggak? Kertas. Ada punya kertas. Boleh pinjam, boleh minta. Ada 2 pulpen. Di sini boleh saya tanda tangan. Ya, silakan, Pak. Nama Pak saya Andre Rosiade. Saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Aspirasi masyarakat. Dan kelangkaan pangan sedang terjadi, kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak impor, telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini, itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS, mohon itu bisa dimasukkan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, tadi disampaikan dari saya ingin sampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan operasi pasar 1,3 juta ton beras saat ini, di mana dilakukan di 7.282 kecamatan. Allah, beras kita ada, kita surplus beras. Lalu dalam sejarah Indonesia saat inilah stok beras terbesar. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah
sekarang melakukan operasi pasar, insya Allah masyarakat bisa menikmati beras dengan minyak harga yang goreng, gula, Bang Andre, kegiatannya sampai 5 September. Seberapa optimis itu bisa terkejar semuanya? Ya tentu kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan PMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan PMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan sudah diproses. Apa? Yang sudah diproses apa saja? Tim investigasi sudah dibentuk, sedang Tadi juga sudah rapat begitu ya Bang dengan pimpinan gitu ya Pak? Ya pimpinan DPR malam Pak. Semuanya dalam proses kita jalankan prosesnya secara transparan supaya ini bisa segera. Jadi harapan tuntutan masyarakat bisa kita penuhi. Ini pimpinan DPR lagi bekerja. Terima kasih. Bang, penegasan soal tadi tim investigasi itu sudah sampai mana berarti? Nanti biar pimpinan DPR yang mengumumkan ya. Segala hal ya, tugas kami adalah saat ini menerima aspirasi dari teman-teman. Kita akan serahkan nanti seluruh kewenangan perkembangan. Ya. Kami investigasi unsurnya dari mana saja? Ya, nanti pimpinan DPR yang mengumumkan. Ya. Nanti kita tunggu kewenangan pimpinan yang mengumumkan. Ya, Bang, yang paling mendesak Bang minta tolong tanggapannya soal 3.000 lebih yang ditangkap demonstran saat ini. Ya, kemarin kan sudah diusulkan oleh teman-teman mahasiswa kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kan sudah menanggapi kemarin bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, ya, bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga memang tujuannya murni penyampaian aspirasi tentu akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR. Kita tunggulah, kan masih berproses ya. Sekarang juga kan Komisi 3 masih rapat sama Polri, sama TNI, nggak sekalian disampaikan? Iya pasti dibahas sama mereka di dalam ya. hentikan represivitas aparat, bebaskan teman-teman yang kemarin berdemo dengan tujuan yang baik. Mohon dukungannya untuk dibebaskan, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak kenaikan iuran BPJS. Dan itu kalau aja. tadi kan pimpinan ada rapat sama ketua fraksi, selain yang emang udah dasarnya tunjangan yang dihapus, ada bocoran apa lagi nggak yang mengenai Yang pasti kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi untuk kebaikan DPR ya. Bagaimana DPR betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja, nanti akan diumumkan hasil transformasinya oleh pimpinan DPR. Ya Mas ya, terima kasih. Untuk menutup, mungkin kami ingin mengingatkan lagi bahwa 17 daftar ini yang kami titipkan, dari 17 daftar ini yang kami titipkan kepada DPR bukan hanya 3 yang diassign ke DPR Pak, tapi juga 14 lainnya ke institusi-institusi lainnya. Jadi kami mohon sangat dibantu dan dengan ini kami terima tanda terima dari tuntutan rakyat. Kami minta keseriusan dari DPR untuk mengawal semuanya, termasuk penjelapan yang jangka panjang, dan kami akan terus mengawal. Kita tidak berhenti. Kami tunggu update yang nyata, Pak. Semoga sesemangat RUU Pilkada kemarin tahun lalu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik, dengan itu pernyataan formal dari beberapa penggagas 17/8 tuntutan rakyat sudah selesai. Sekarang kami buka sesi Q&A. Mundur dikit Kak. Kami mundur. Oke, aman? Takutnya terlalu dekat dimarahin lagi. Jangan takut dan. Baik, dengan ini dengan ini kami buka sesi Q&A. Silakan sama soal tuntutan deadline-nya tanggal 5 September kan yang terdekat kan. Kalau misalnya melewati tenggat itu dan tuntutan belum dipenuhi gimana, Mbak? Tadi sebenarnya Cia sudah menjawab ya. Ya, kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya nggak dari kami tapi dari rakyat, karena ini balik lagi ini adalah cuman perpanjangan tangan suara rakyat. Dan kalau tanggal 5 nggak selesai, itu bukan di kita, itu tingkat keseriusan mereka, bukan di kita. Soal sikap PMSI dan teman-teman yang kemarin audiensi dengan DPR dan hari ini dengan Istana, ada tanggapan juga? Saya pertama mengucapkan bahwa kemarin juga saya berbicara dengan Ketua BEM FHU yang menyatakan bahwa
dia tidak setuju dengan perwakilan Universitas Indonesia yang datang kemarin. Tetapi soal siapapun yang datang, semuanya oke untuk datang. Kami juga warga, kami juga rakyat, kami juga punya hak untuk datang. Kan ini pintu DPR, seperti kata ketua, kan terbuka untuk semua. Ini bukan soal siapa dan kapan mau datang. Saatnya rakyat datang ke pintu DPR dan menyampaikan aspirasinya. Artinya tidak keberatan dari teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain? Oke, terakhir kali ya, seberapa optimis teman-teman semua terhadap respon dari DPR sendiri dan untuk mereka melunasi tuntutan ini? Mungkin jawabannya adalah kita ya optimisnya bukan berasal dari DPR, tapi optimisnya dari semangat warga semua yang sudah ikut merepost, share, dan gerakan ini sudah menjadi sangat masif dalam 4-5 hari. Optimis kita berangkatnya dari situ sih, bukan ke DPR. Kami melihat ini menjadi momentum di mana warga dari segala lapisan bisa sama-sama menuntut gitu, come together secara bersama-sama bersatu, mengawal dan menuntut kepada pemerintah yang harusnya bertanggung jawab kepada kita. Jadi kami berharap ini jadi bentuk milestone baru gitu ya, sebuah titik mulai baru di mana ke depan kita bersama-sama mengawal pemerintah kita. Dan momentum itu sendiri kalau misalnya aksi-aksi ke jalan sudah mulai berkurang, apakah itu artinya momentum itu sudah turun atau seperti apa ya? Tentu tidak, karena saya yakin walaupun mungkin 17+8 ini tidak semuanya dijalankan, ada satu yang sudah pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar, dan mereka udah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu, walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. Dan kami juga sadar bahwa mungkin 17+8 tuntutan rakyat ini tidak sempurna. Kami sadar. Kami sangat terbuka kok, 17+8+4+5. Sangat terbuka. Yang tuntutan rakyat. Jadi tekanan yang diberikan ke pejabat itu bisa dilakukan melalui sosial media atau dengan mengambil di jalan atau seperti apa? Ya, tekanan-tekanan yang diberikan kepada pemerintah dan DPR itu sendiri bisa di-launching dengan kampanye sosial media atau juga dengan voting atau semacam itu di jalanan. Oke, teman-teman, tidak ada perbedaan ya antara di online maupun di offline seperti kita-kita ini yang lagi di jalanan. Semua tidak ada perbedaan, semua adalah rakyat Indonesia dan suara kita mau itu di udara, mau itu di daratan, mau itu di lautan, semuanya adalah suara yang sama dan harus didengar oleh pemerintah kita. Karena kita bayar pajak, kita bayar mereka. Mereka harus dengarkan kita. Terima kasih. Hari ini kan Mbak Puan meminta rapat dengan fraksi-fraksi yang lain dan itu diumumkan hanya ada 2 reformasi DPR, yang di moratorium kunker luar negeri dengan tunjangan. Hanya 2 reformasi. Mungkin ada tanggapan soal 2 poin. Kenapa kami menaruh tuntutan yang 8 untuk jangka panjang 1 tahun? Karena kami juga sadar betul kalau transformasi yang sangat mendalam itu akan membutuhkan waktu. Tapi yang kami minta adalah tanda keseriusan yang sudah dimulai dari minggu ini. Kami melihat itu sebagai tanda keseriusan ke depan mudah-mudahan. Dan yang penting sekali lagi diulang adalah kami akan terus pantau agar itu tidak berhenti di satu meeting Ibu Puan saja hari ini, tapi memang benar-benar berlanjut ke dalam dokumen-dokumen formal, ke dalam peraturan-peraturan yang diperlukan, juklak-juknis yang diperlukan, dan memang bisa bertransformasi ke depan. Satu lagi terakhir saya juga mau menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu bisa menjadi ruang untuk kita bisa mentransformasi lebih lanjut siapa yang bisa mewakili kita di DPR. Kami merasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita merevisi kembali seperti apa kandidat-kandidat calon anggota DPR yang kita miliki sebagai kandidat. Karena ini semua berawal dari hulunya. Kita harus punya kandidat-kandidat yang berkualitas, yang kompeten, yang berempati sama rakyat. Karena tugas mereka satu-satunya adalah mewakili kita semua sebagai rakyat. Jadi kalau mereka tidak bisa berempati sama kita, mereka sudah gagal dan tidak punya kompetensi terhadap tugas mereka satu-satunya. Artinya 2 poin itu untuk dalam waktu dekat sudah cukup ya, reformasi 2 poin itu tadi. Tadi sekali lagi kita cukup realistis melihat bahwa ini adalah tuntutan yang poinnya adalah kita datang bersama sebagai rakyat, biar rakyat yang menilai sendiri apakah itu cukup atau tidak. Dan buat teman-teman semua, sudah banyak sekali website yang men-track, website organik yang dibikin oleh banyak sekali dari masyarakat sendiri, dan kita bisa nge-track sama-sama. Di situ ada checklistnya, ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan, dan sebagainya. Jadi kita semua bisa mantau bareng-bareng, kita bisa lihat website-website, bisa di-search di social media juga, bisa di-search di Google, dan kita bisa mantau bareng-bareng supaya
jangan saya berhenti di sini. Dan di website itu juga ada kolom untuk tambahan tuntutan. Jadi kalau kalian ada tuntutan sendiri, silahkan ditulis di situ. Nanti sebisa mungkin pasti ya kita semua akan ikut menyuarakan. Saya mau nambah satu, kemacetan. Terima kasih. Sebagai warga Depok. Ya, semua setuju. Polusi udara. Ya, untuk menutup, terima kasih banyak Bapak Ibu, Mbak Mas Media yang sudah menyempatkan di sini. Kami cuma ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Kita punya platform, kita punya suara, kita bantu suarakan. Tapi memang kami melakukan apa yang kami bisa lakukan. Yang benar-benar harus menjadi tokoh utama bukanlah kami, bukan individu-individu ada di depan sini. Kami melanjutkan perjuangan teman-teman yang justru tangkap, yang meninggal dunia. Mereka yang harusnya menjadi tokoh utama dari perjuangan kali ini. Terima kasih banyak. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sebenarnya boleh nggak kalau ada tuntutan atau demonstrasi lagi ke depan, harusnya pimpinan DPR langsung harus turun hari itu juga di mana? Betul. Mereka harus keluar menemui kita semua. Ya, ketemu di jalan. Ya, ketemu di jalan. Jangan di dalam. Di dalam ber-AC terlalu nyaman. Kita sama-sama panas-panasan di sini. Teman-teman jurnalis sama-sama panas-panasan. Itu dia saudara demo influencer yang tagih 17+8 yang merupakan tuntutan rakyat. Aksi simbolis ini dilakukan untuk menyampaikan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang dinilai mewakili keresahan publik terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Dan demo influencer ini tadi juga kami melihat bahwa dihadiri juga oleh Andre Rosiade dan juga Rieke Diah Pitaloka. Informasi soal demo yang menagih tuntutan 17+8 tuntutan rakyat masih akan kami lanjutkan usai jeda saudara bersama rekan saya Medop Elfrina. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara bersama saya Maidop Elfrina, sejumlah aktivis, organisasi masyarakat sipil, komunitas, kemudian juga sejumlah masyarakat resmi mengirimkan surat kepada DPR RI yang berisi penyampaian 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang melalui jalur resmi di DPR. Ini adalah gambar terbaru yang kami punya dari sejumlah aktivis, kemudian juga ada organisasi masyarakat sipil, influencer yang kemudian menagih tuntutan 17+8 yang disampaikan, yang diantaranya sudah merangkum sejumlah tuntutan yang juga disampaikan dalam aksi demo pada akhir Agustus. Perwakilan dari influencer, organisasi masyarakat sipil, dan juga komunitas ini tadi sudah diterima oleh perwakilan dari DPR RI, diantaranya adalah Andre Rosiade, kemudian juga tadi ada Rieke Diah Pitaloka, ada dialog tadi, ada perbincangan antara perwakilan dari influencer dan juga anggota DPR yang tadi bertemu dengan sejumlah influencer di gerbang Pancasila Gedung DPR. Kita pantau kondisi terkini di sana, sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di gerbang Pancasila Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Asri. Asri, perwakilan dari influencer, kemudian juga koalisi masyarakat sipil tadi sudah bertemu dan juga menyampaikan apa yang menjadi tuntutan rakyat yang terangkum dalam 17+8 tadi kepada perwakilan dari anggota DPR yang tadi sudah menemui sejumlah influencer di depan gerbang Pancasila. Apa yang kemudian yang akan dilakukan selanjutnya oleh para influencer ini, Aci? Kami coba menghubungi kembali jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang saat ini berada di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, yang memantau jalannya demo influencer yang menagih tuntutan rakyat yang terangkum dalam tuntutan 17+8 yang punya tenggat waktu jangka pendek tanggal 5 September esok. Tadi perwakilan dari sejumlah influencer juga sudah diterima oleh perwakilan dari anggota DPR RI, diantaranya adalah Rieke Diah Pitaloka dan juga Andre Rosiade. Kami coba kembali hubungi jurnalis Kompas TV.
Asri Gunawan. Asri. RI bahwa tadi ada sejumlah perwakilan baik aspirasi kepada DPR RI. Beberapa poin diantaranya juga pertama soal tunjangan, kemudian soal tindak represif, kemudian meminta pembebasan para demonstran yang ditangkap ataupun juga sempat ditahan begitu. Kemudian ada poin lain di luar itu adalah soal aspirasi buruh yang juga dicantumkan dalam poin tuntutan rakyat 17+8 tadi. Nah tadi ada beberapa perwakilan, ada Afutami, ada Ando Vida Lopez juga yang menyampaikan langsung beberapa poin-poin tuntutan tersebut. Dan memang kehadiran mereka ke gedung DPR RI saat ini adalah untuk menyampaikan poin tuntutan rakyat 17+8 tadi secara formil, secara fisik. Jika sebelumnya sudah disuarakan Ya, kami akan mencoba menghubungi kembali jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang mengikuti jalannya aksi demo dari pegiat media sosial yang menagih 17+8 tuntutan rakyat yang disampaikan oleh pegiat media sosial, influencer dan juga koalisi masyarakat sipil hari ini di Gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan, Jakarta. Ada yang kita lihat di media sosial, saudara, setelah demo besar-besaran berlangsung pada akhir Agustus lalu, ada rangkuman 17+8 tuntutan rakyat yang berisikan soal transparansi, reformasi, kemudian juga melambangkan angka 17 melambangkan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8. Tuntutan ini kemudian muncul setelah aksi online yang dilakukan beberapa pegiat media sosial, kemudian juga aktivis dan juga sekaligus influencer yang sudah merangkum berbagai tuntutan yang dikenal dengan 17+8 tuntutan rakyat. Isinya adalah tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu yang tenggat waktunya pada tanggal 5 September esok. Kita akan kembali memantau kondisi terkini di depan gedung DPR di mana pegiat media sosial menagih 17+8 tuntutan rakyat. Kami jeda sejenak. Breaking News Kompas TV kembali sesaat lagi. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Oh, kerjain tugas berduaan. Hah? Temukan kode unik di tutup botol Aqua. Kirim kodenya lewat WhatsApp. Menangkan apartemen mewah, mobil, dan hadiah menarik lainnya. Minum Aqua dapat hadiah miliaran tanpa diundi. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, pesan Allah. Hukum merayakan Maulid Nabi sendiri. Ada yang menganggap bahwa itu bid'ah. Kalau berbuat baik sama orang yang udah baik itu biasa. Wahai Muhammad, pengen nggak engkau kalau padang pasir di Mekah aku rubah seluruhnya jadi harta emas untukmu? Kenapa? Karena pilihan Allah itu tidak pernah salah. Kalam Hati spesial Maulid Nabi Jumat 5 September pukul 2 siang di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN dan BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya?
hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam mulai 12 September live di Kompas TV. Isu matahari kembar, Presiden Prabowo Subianto memberi penegasan. Isu terkini perpolitikan tanah air ramai menjadi perhatian publik. Ternyata masalah ini bukan yang mereda, makin menjadi jadi. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Diulas oleh dua pandangan berbeda. Pernyataan bahwa itu adalah fake ya, atau real, itu adalah statement akademik. Aneh, bagi saya sebuah paradoks. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, Pesan Allah. Hukum merayakan maulid Nabi sendiri. Ada yang menganggap bahwa itu bid'ah. Kalau berbuat baik sama orang yang udah baik itu biasa. Wahai Muhammad, pengen nggak engkau kalau padang pasir di Mekah, aku rubah seluruhnya jadi harta emas untukmu. Kenapa? Karena pilihan Allah itu tidak pernah salah. Kalam Hati spesial Maulid Nabi Jumat 5 September pukul 2 siang di Kompas TV. Saudara, sejumlah pegiat media sosial, aktivis, kemudian juga influencer hari ini mendatangi gerbang Pancasila Gedung DPR untuk menyampaikan tuntutan rakyat, terutama untuk menagih 17+8 tuntutan rakyat kepada perwakilan DPR. Tadi juga sudah bertemu dengan perwakilan dari DPR, yakni Rieke Diah Pitaloka dan juga Andre Rosiade. Dan berikut adalah petikan dari salah satu pegiat media sosial dan juga sejumlah hal yang disampaikan pada siang hari ini. Lalu soal tuntutan 17+8 bicara kronologi. Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat. Dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah, mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh jumlahnya, Andovi? 580. Pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Kondisi terkini di depan gedung DPR kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di sana. Asri, apa saja yang kemudian jadi tuntutan dari pegiat media sosial hari ini? Ya Medom, kalau bisa saya sampaikan ada 17+8 poin tuntutan rakyat yang tadi disampaikan secara kolektif begitu oleh beberapa perwakilan. Di antaranya ada Andovi Dalopes, ada Andita F. Utami, kemudian ada Fathia Izati dan juga ada Abigail Limuria, serta ada Jerome Pauline juga yang turut hadir di gedung DPR RI tadi tepatnya di gerbang Pancasila menyampaikan poin-poin tuntutan tersebut. Dari 17+8 kalau bisa saya sebutkan, yang pertama ini adalah menuntut untuk membentuk tim investigasi
investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amiruddin, serta pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya yang terjadi selama rentetan aksi unjuk rasa masif di akhir bulan Agustus, kemudian juga meminta hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, dan juga selanjutnya adalah meminta untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, kemudian tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan anggota yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. Dan banyak sekali ini poin-poin soal kekerasan ataupun juga pelanggaran SOP yang dilakukan oleh aparat dalam rangkaian demonstrasi ataupun juga unjuk rasa yang masif dilakukan di akhir bulan Agustus kemarin, serta ada poin-poin lain seperti meminta tunjangan anggota DPR yang fantastis untuk dibatalkan. Kemudian juga ada beberapa poin yang memang mengakomodir apa yang disuarakan oleh buruh ini untuk kemudian bisa segera didorong begitu untuk kemudian bisa terrealisasi. Dan selain 17+8 tuntutan rakyat yang disampaikan juga, mereka ini menuntut ataupun juga mengawal bagaimana kemudian deadline yang diberikan tanggal 5 September atau besok, kurang dari 1 hari lagi, bagaimana tuntutan ini bisa direalisasikan, bisa dilakukan, PR-nya bisa dilakukan oleh DPR RI. Dan kalau saya bisa cerita sedikit, Maidop dan saudara, saya pun sempat masuk ke dalam gedung DPR RI. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa pimpinan DPR telah melakukan rapat bersama dengan fraksi. Rapat digelar atau dipimpin oleh Puan Maharani, kemudian juga ada pimpinan-pimpinan fraksi di DPR RI untuk kemudian membahas bagaimana menyikapi atau respon dari aksi demonstrasi dan juga tuntutan rakyat 17+8 tadi yang sudah disebutkan. Kalau bisa saya rangkum, ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama memang sudah membatalkan atau seluruh fraksi setuju, sepakat untuk membatalkan tunjangan yang fantastis. Kemudian juga membatalkan moratorium atau kunjungan kerja ke luar negeri yang memang ini juga menjadi hal yang diperdebatkan. Selain itu, tadi juga yang dikritisi oleh beberapa elemen masyarakat ataupun juga masyarakat rakyat yang menjadi perwakilan begitu yang datang ke DPR secara langsung, ini adalah soal pembentukan tim investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan tadi datang langsung ke DPR tujuannya adalah untuk memberikan poin tuntutan ini secara fisik, secara resmi begitu ke DPR lewat administratif begitu. Tapi tadi setelah ataupun juga di tengah-tengah penyampaian aspirasinya, ada anggota DPR RI, perwakilan anggota DPR RI yang menghampiri secara langsung dan menerima poin-poin tuntutan tersebut secara langsung, sudah ditandatangani juga, dan ini artinya untuk ditindaklanjuti. Yang menjadi poin dan juga menjadi perhatian bersama adalah bagaimana kemudian DPR RI bisa melaksanakan PR-nya dan juga mewujudkan 17+8 tuntutan rakyat yang deadline-nya besok di tanggal 5 September 2025. Demikian, Medop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi.